Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim kaidan ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Faj'alahum ka'asfin ma'kul. Para kesepuhan dewa para wadi sadaya langkung dipayun ayuran panjatkeun puji sirah syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maparantos nasihan pirang-pirang nikmat barang sadaya, nikmat iman, Islam, nikmat sehat sempat dinawi ieu desa kapal hayung melaksanakeun salah sawias kewajiban urang sadaya. Yata talabul ilmi plus silaturahim. Salawat dan salam mugi tetap laksana golontor dari junjungan orang panutan orang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, mudah-mudahan orang kenging syafaat menjenengan. Para kesepuhan lewat para wali sadaya, wengi ieu abdi bade ngaraskeun haca di payun parantos didugikeun tafsir surat Al-Quraisy sadaya. Ayeuna bade diaoskeun tafsir surat Al-Fil. Dicatat tina tafsir buku tafsir terjemah Ibnu Katsir. Para kesepuhan lewat orang sadaya surat Al-Fil artosna gajah ya masih kena ada kaitan sareng bagi orang anu nembe buat di tanah suci bagi Allah sareng di gajah uun. Mudah-mudahan masih kena kabayangnya bahwa ya makin kini seharusnya perkawis Ka'bah di lebatnya. Para kesepuhan warga sadaya, surat ia diturunkan di Mekah. Surat An-Nukas 105, jumlah ayatnya ayat 5. Tadi atas dihauskan Arabna, ayat tadi dihauskan terjemahnya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Rabbul telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy. Allah Subhanahu wa taala telah melindungi mereka dari tentara bergajah yang bertekad menghancurkan Ka'bah dan melenyapkan jejak keberadaannya dari muka bumi. Allah memusnahkan mereka, menghinakan mereka, menggagalkan usaha mereka. Penyerangan itu menjadi perbuatan sia-sia dan mereka menderita kekalahan yang memalukan. Bapak Ibu, para sadaya, numutkeun riwayat gajah nanti dilengkapkeun di Afrika, di Ethiopia, di Habasah, betul kan? Ageungna kirang langkung jambungna 4 meter, panjangna 10 meter.
beratnya genep dugi ka 10 ton sahiji gajah. Jadi lamun numpakkeun beureut asa numpakkeun suhunan bumi kan. Genep ton. Waktu sari tamat diandalkeun pisan gajah teh nya jumlahna kirang langkung 8 hingga 10 maradona tapi pasukan sanesnya. Tentara bergajah ini adalah kaum Nasrani. Agama Nasrani ini lebih dekat kepada kebenaran daripada kepercayaan kaum Quraisy pada saat itu, yaitu menyembah berhala. Akan tetapi peristiwa ini bukan termasuk irhas, yaitu tanda keistimewaan dari seorang calon Nabi atau Rasul. Akan tetapi peristiwa ini termasuk irhas, yakni tanda keistimewaan dari seorang calon Nabi dan Rasul yang terjadi menjelang kelahiran atau setelah kelahiran, sebelum diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Dan peristiwa ini dan peristiwa hancurnya tentara bergajah ini merupakan penyambutan terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada tahun itulah beliau dilahirkan menurut pendapat yang paling masyhur. Dan waktu saya penyerangan Kakak teh delami Kanjeng Nabi lahir. Mung surat Al-Fil nama turun saatosna 45 tahun Kanjeng Nabi lahir. Jantan sangat sarita turun surat Al-Fil. Seolah-olah Allah berfirman saat itu, "Hai kaum Quraisy, kami menolong kalian atas serangan tentara Habasyah. Bukanlah berarti kalian lebih utama atas mereka. Akan tetapi demi menjaga Ka'bah, Baitul Atiq atau rumah yang kuno, di mana kami akan memuliakan, mengagungkan dan menghormatinya dengan mengutus seorang nabi yang umi, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi." Kisah singkat tentang tentara bergajah. Ini adalah kisah pasukan gajah yang dipaparkan secara ringkas, padat dan berisi. Telah disebutkan sebelumnya dalam kisah Ashabul Ukhdud bahwa Nuwas Raja Himyar terakhir adalah seorang musyrik. Di riwayat ini disebutkan seorang Yahudi, Raja Nuwas, Raja Himyar. Orang inilah yang membunuh sekitar 20.000 Ashabul Ukhdud yang beragama Nasrani. Himyar ia kerajaan di Yaman. Di Yamannya daerah kekuasaannya luas, termasuk ke Palestina, ke Lebanon, misalnya. Tidak ada seorang pun yang lolos dari mereka selain Daus Dzulsa'laban. Jantan umat Nasrani di kerajaan Himyar dibantai ku raja namina Nuwas. Ya. Tapi ayat salamat namina Daus Dzulsa'laban. Ia meminta bantuan kepada Kaisar Raja Sam yang beragama Nasrani. Maka Raja Sam ini menulis surat yang ditujukan kepada An-Najasyi, Raja Habasah. An-Najasyi, Raja Habasah di Ethiopia, ya, di Afrika Utara. Di Afrika Utara ke Yaman jaraknya kira langkung 2000 kilo langkung. 2000 kilo langkung. Isinya agar ada Raja Najasyi membantu Daus, karena posisi Daus yang lebih dekat ke daerah Habasah. An-Najasyi pun mengutus 2 orang panglimanya, yaitu Aryad dan Abraha bin As-Sabah Abi Yaksum beserta tentara yang besar. Najatan Raja An-Najasyi teh ngutus 2 panglima munamina Aryad sareng Abraha.
masing-masing panglima dan nyadap pasukan anu seueur diutus ku Raja Najasyi kangge ngabatuan Firdaus tadi nerangka kerajaan mana? Kerajaan mana tadi? Di Yaman ya, di Yaman Himyar anu parantos ngabantai umat Nasrani anu seuna 20.000. Pasukan yang besar ini masuk ke Yaman dan berhasil menguasai seluruh wilayah Yaman. Yaman teh di Jazirah Arab bagian selatan. Mereka berhasil merampas kerajaan dari Himyar dan Zu Nuwais sendiri mati tenggelam di laut. Maka orang-orang Habasa menguasai kerajaan Yaman seutuhnya di bawah perintah dua panglima tersebut, yaitu Aryad dan Abraha. Ya. Jantan ayat dua kepemimpinan harita di Yaman teh Aryad sareng Abraha. Kumargi gitu kejiwatos bentrok Aryad sareng Abraha teh. Panginten dua nabi pin masing-masing ingin mendapat ingin dihargai, ingin dituruti perintahnya. Dugika Aryad sareng Abraha teh duel. Pertimbangan anak upami perang ngalibatkeun pasukan anu masing-masing di gaduhan ku Abraha sareng Aryad korbana langkung seueur. Jantan sarita cariosna Abraha sareng Aryad teh gelut. Dina pertarungan eta salerosna mah Abraha teh tos kapepet tos bade elehnya mung dibantuan ku pembatuna Abraha teh jika Aryad gugur. Kemudian An-Najasyi mengirimkan surat kepada Abraha. Dia menyalahkan Abraha atas tindakan yang telah ia lakukan. Bahkan ia berjanji dan bersumpah akan menginjak-injak atau menyerang negerinya dan menghancurkan ubun-ubunnya dan mencukur ubun-ubunnya. Ternyata Raja Najasyi anu ngutus Abraha sareng Aryad ka Yaman marah atas tindakan Abraha membunuh Aryad. Mung Abraha pintar kabeh sadaya diancam bade dicukur ubun-ubunna cenanya bade diserang negerina. Terus Abraha utusan An-Najasyi ka An-Najasyi masihan hadiah nyokok ti ditu namanya masihan hadiah terus ngirim ke tanah Yaman sareng rambut tina ubun-ubunna. Seorang Abraha teh dina seratna mangga tah Raja Najasyi teh bilih bade ngincak taneuh abdi cenah Yaman teh dikirim ke taneuhna. Bisa rek nyukur ubun-ubunna tadi pasikeun rambutna. Sareng dipasihan hadiah anu seueur. Ketika surat tersebut sampai ke An-Najasyi, ia mengagumi apa yang dilakukan oleh Abraha dan akhirnya dia bisa menerima dan menyetujui perbuatannya. Dan An-Najasyi teh kawin bade nyerang, janji bade nyerangnya terus bade nyukur rambut ubun-ubun Abraha teh cios dan dikiriman eta teh hadiah. Lalu Abraha mengirim surat kepada Najasyi dengan mengatakan, sungguh aku akan membangun sebuah gereja yang belum pernah dibangun sebelumnya untukmu di negeri Yaman. Terus Abraha teh ngabangun gereja anu namina Gereja Al-Qulais anu jangkung agungnya. Dicarioskeun di dieu upami ningali eta gereja di katangga totopong urang teh tiasa murah ku luhur-luhurna gereja. Jadi ukuran teh totopong gitu nya. Ukuran teh janten pami tanah teh bawa kopel urang teh murah cenah ku jangkung-jangkungna eta gereja.
Abraha bertekad agar orang-orang Arab membesarkan hijrah ke sana. Berharap agar jamaah haji pindah ke sana, ke Yaman. Maka ia menyuruhkan tekadnya tersebut di wilayah kerajaannya, sehingga orang-orang Arab, suku Adnan dan suku Qattan membenci tekadnya tersebut. Kaum Quraisy pun menjadi sangat marah karenanya, sehingga sebagian orang dari mereka mendatangi gereja itu dan masuk ke dalamnya di waktu malam, lalu membuat kerusuhan di dalamnya. Kemudian kembali pulang sebelum siang. Ketika para penjaga gereja melihat kejadian tersebut, mereka melaporkan hal itu kepada Raja Abraha. Mereka berkata kepadanya, ini dilakukan oleh orang-orang Quraisy karena mereka kesal kepadamu yang telah menjadikan gereja ini sebagai tandingan bagi bait atau rumah mereka, yaitu Ka'bah. Lalu Abraha bersumpah bahwa ia akan menyerang Ka'bah di Mekah dan menghancurkannya berkeping-keping. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa beberapa pemuda dari suku Quraisy memasuki gereja tersebut lalu menyalakan api di dalamnya. Sedangkan pada hari itu cuaca sangat panas sehingga gereja tersebut terbakar dan ambruk. Karena itulah Abraha bersiap-siap dan berangkat dengan membawa pasukan tentara yang berjumlah besar dan tangguh agar tidak seorang pun bisa menghalang-halangi. Ia mengendarai gajah yang begitu besar. Hal ini dimaksudkan untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mengikat setiap sudut Ka'bah dengan rantai. Lalu rantai itu dikalungkan di leher gajah. Jika gajah itu dihalau, maka tembok Ka'bah akan runtuh dengan sekali tarikan saja. Iya, rencana Abrahanya bersadaya. Ukuran Ka'bah ayeuna numutkeun keterangan panjangna 12 meter, lebarna 12 meter, jangkungna 15 meter. Tadi gajah jangkungna 4 meter, panjang 10 meter. Jumlahnya aya di dia sebutkan aya 12 ekor cenanya. Jadi menurut perhitungan Abraha cukuplah kangge ngarubuhkeun Ka'bah cenanya. Di talian Ka'bahna diberatkeun ka gajah. Ketika kaum Arab mendengar perjalanan Abraha, mereka menganggapnya sebagai perkara yang sangat gawat. Mereka bertekad untuk membela Ka'bah dengan menghalangi serangan tentara Abraha. Salah seorang pembesar dari raja dari negeri Yaman yang bernama Zulnafar tampil keluar menyeru kaumnya dan seluruh kaum Arab untuk ikut bersamanya melawan Abraha. Ia berseru untuk berjuang membela Ka'bah serta menghalangi keinginan Abraha untuk meruntuhkan dan menghancurkan Ka'bah. Jadi ayah salah seorang raja di Yaman nyaira anu ngahalangan rombongan Abraha monamina Zulnafar. Maka mereka menanggapi seruannya dan berperang melawan Abraha. Akan tetapi Abraha bisa mengalahkan mereka. Zulnafar sendiri ditawan dan Abraha membawanya melangkah maju. Sesampainya di negeri Kastam, Abraha dihadang oleh Nufail bin Habib al-Khasi'ami bersama kaumnya. Yang kedua di mana? Di negeri Khasi'am. Aya ngahalangan dia namina Nufail bin Habib sangat kaumna, tapi ia gagal sakinya. Gagal. Terus Nufail bin Habib ku Abraha di sana sebagai petunjuk jalan, ya, diajak secara rombongan. Ketika mendekati wilayah Thaif, maka penduduk Sakif keluar menemui Abraha.
mereka bersikap baik kepadanya karena khawatir dengan rumah ibadah mereka yang bernama Lata akan dihancurkan oleh Abraha. Mereka memuliakan Abraha dan pasukannya, lalu mereka mengutus Abu Rogol sebagai penunjuk jalan. Jadi terus dugi ka Taif terus cakat ke Mekahnya. Jadi emot ke Raina Haji Wahyu Haji Nana kemeser bumi Tanya nama di Taif lami di Taif duka ini masih di itu meser bumi itu Taif itu daerah di Jazirah Arab sakat Mekah hawa tiis seueur sayuran sana sayuran subur sareng buah-buahan di Taif muka jeung Nabi atas dakwah kadinya disambut ku batunya ke masyarakat Taif. Ayeuna Abraha terus pergi ke Taif. Ketika Abraha sampai di daerah di Taif tadi terasa jadi disambut ke penduduk Taif, malahan dipasihan penunjuk jalannya separas Abraha teu sasam. Abraha melanjutkan perjalanan kemudian sampai di Al-Mughommas yang berada di dekat kota Mekah. Ia berhenti di sana, kemudian tentaranya merampas harta benda milik penduduk Mekah. Termasuk Abraha kemudian juga mengambil unta milik Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor. Ya Mughommas 200-nya kumaha caranya sana 200-nya. Lalu Abraha mengutus Hanatoh al-Himyari ke Mekah yang diperintahkan untuk membawa tokoh kaum Quraisy bersamanya serta memberitahukan bahwa sang raja tidak akan datang untuk memerangi kalian kecuali jika menghalang-halangi untuk melindungi Ka'bah. Dan Abraha langsung lompat ke Mekah dugi ke daerah Mughommas anjeunna ngutus hiji utusan ke Mekah kangge nepangan tokoh anu ditepanganna nya teu aya ge ibarat Abdul Muthalibnya. Terus Abdul Muthalib miring sareng Hanatoh nepangan Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muthalib, ia menghormatinya. Abdul Muthalib merupakan pria yang berbadan besar dan rupawan. Abraha turun dari kursi kebesarannya dan ia duduk bersama Abdul Muthalib di atas permadani. Ia berkata kepada juru bicaranya atau penerjemahnya, tanyakan kepadanya apa yang ia butuhkan. Maka Abdul Muthalib berkata kepada juru bicara Abraha, sesungguhnya yang kubutuhkan ialah 200 unta milikku yang telah diambil. Mohon raja berkenan mengembalikannya kepadaku. Kita harus pergi naon teh naraskeun onta Abdul Muthalib teh. Abdul Muthalibnya akhirnya Kanjeng Nabi. Abraha teh aneh geuning bet nanyakeun onta. Henteu hariwang arek diserang Ka'bahna gitu. Bet nanyakeun ontana. Anu tarina kagum ka Abdul Muthalib Abraha teh jadi nyapelekeun becik urang beuningnya meuni nyapirakeun mani kalah kamikiran onta ternyata mikiran Ka'bah. Terus Abdul Muthalib berkata ke Abraha teh, sesungguhnya aku ini pemilik unta, sedangkan Ka'bah itu ada pemiliknya sendiri yaitu Allah. Dialah yang akan membelanya. Jantan Abdul Muthalib teu hariwang ka Ka'bah teh margi da aya anu ngajagaan Gusti Allah. Justru Abdul Muthalib akan meminta haknya sebagai pemilik 200 ekor unta yang diambil Abraha. Tadi sangkaan Abraha mah cenah Abdul Muthalib teh nyaah keneh ka onta tibatan nyaah ka Ka'bah. Abraha berkata, dia tidak akan bisa mencegahku. Abraha tanya, Allah Tuhan kamu tidak akan bisa mencegahku. Kemudian Abdul Muthalib berkata, itu urusanmu, bukan urusan saya.
Kemudian Allah Ta'ala kembali menuju kaum Quraisy yang memerintahkan mereka agar keluar dari kota Mekah dan berlindung di atas puncak gunung. Setelah di Mekah, Abdul Muthalib merintahkan masyarakat di sekitar Mekah, Ka'bah, kangge naik ke gunungnya bisi ka rayak ku tentara Abraham teh. Kemudian Abdul Muthalib bangkit berdiri, lalu ia memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Ia berdoa bersama sebagian kaum Quraisy kepada Allah minta pertolongan atas serangan Abraham dan bala tentaranya sambil memegang lingkaran besi yang ada di pintu Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, "Ya Allah, sesungguhnya manusia melindungi tempat tinggalnya, maka lindungilah tempat sucimu. Jangan sampai salib dan tipu daya mereka mengalahkan tipu dayamu esok hari." Ternyata Abdul Muthalib pasrah ka Gusti Allah kangge ngalindungi Ka'bah. Muqatil bin Sulaiman menceritakan bahwa mereka meninggalkan 100 ekor unta yang berkumpul di Ka'bah. Siapa tahu sebagian bala tentara Abraha ada yang mencurinya tanpa hak, sehingga Allah akan membalas mereka. Ternyata masyarakat kaum Quraisy Mekah harita ninggalkan onta 100 di sekeliling Ka'bah. Maksudnya apa? Dipaling ku tentara Abraha, nanti Allah marah. Jadi Allah marah karena para tentara mencuri unta, mancing gitu-nya. Iya mah beureun satekah pola diusahakeunnya dan ngadoa-doa sebenarnya dipancing ku unta eta. Ketika fajar menyingsing, Abraha bersiap-siap memasuki kota Mekah. Ia menyiapkan gajahnya yang diberi nama Mahmud. Yang pimpinan gajahnya namanya Mahmud. Ia mengomando para tentaranya ketika mereka mengarahkan gajah menuju ke Mekah. Nufail bin Habib melangkah ke depan sehingga ia berdiri di samping gajah tersebut. Jadi ayah salah sawios orang Quraisy namanya Nufail bin Habib nyakatan gajah namanya Mahmudnya. Kemudian Nufail memegang kupingnya dan berkata, "Duduklah hai Mahmud, atau kembalilah dengan selamat ke tempat asalmu, karena kamu berada di tanah Allah yang suci." Nah, kemudian Nufail melepaskan kupingnya, lalu gajah tersebut bersimpuh dan Nufail bin Habib berlari sekuat tenaga menuju puncak sebuah gunung. Misalnya semata selalu lompat ke gunung. Ya masih Nufail mah nyakatan gajah mau ageng dan namanya Mahmudnya. Dia cariosan geus cicing diuk cenah di dia, lamun arek balik ikan itu. Tong diteruskeun. Lalu mereka memukul gajah tersebut agar bangkit berdiri. Ya tentara Abrahanya. Tapi gajah tersebut tidak mau berdiri. Lalu mereka memukul kepalanya dengan kapak dan memasukkan tongkat yang berujung lengkung ke dalam lubang belalai gajah. Dikaitnya sedia belai teh ke tongkat, lalu mencabutnya agar ia bangkit berdiri. Akan tetapi gajah tersebut tetap tidak mau bangkit berdiri. Lalu mereka mengarahkan gajah tersebut kembali ke negeri Yaman. Maka gajah tersebut bangkit berdiri dan bergegas melangkahkan kakinya. Jadi upami dibelokkeun dibalikkeun kayak mama si gajah teh nangtung rek lompatnya. Tapi ketika dibelokkan ke arah Mekah, gajah kembali terduduk, terdiam, tidak melanjutkan perjalanannya. Nah, pada saat itu kemudian Allah mengutus burung dari laut yang mirip dengan burung alap-alap dan burung balsan. Burung balsan itu yaitu burung jurjur atau burung tiung. Masing-masing burung membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya. Batu yang dibawanya sebesar biji kedelai, aralitnya, wah, dan kacang adas di kacangan. Dan siapa saja yang terkena lemparan batu tersebut maka dia binasa.
Namun tidak semua orang dari mereka terkena lemparan batu. Mereka berlarian kocar-kacir mencari jalan. Mereka mencari Nufail agar menunjukkan jalan bagi mereka. Sementara Nufail bersama kaum Quraisy dan orang-orang Arab di Hijaz telah berada di puncak gunung. Mereka melihat siksaan yang diturunkan oleh Allah terhadap tentara gajah. Tentara gajah itu. Nufail berkata, "Kemanakah tempat berlari sedangkan Allah pasti menuntut dan Al-Asram lah yang kalah. Al-Asram itu Abraham, bukan yang menang." Nah, kembali itu dina awal surat, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Rabbmu telah bertindak terhadap pasukan gajah? Nah, iya panginten ayat yang ditujukan ke kaum Quraisy itu hari aya di Mekah. Janten kaum Quraisy ningali persis buat tentara gajah kada di luhur gunung. Katingali persis tentara Abraha menuju di serangku manuk ya rombongan manuk anu nyandak batu anu panas anu hurung. Tepira batu rambung saageng-ageng kacang kedelai. Ayeuna urang nyaksian ibu pasadaya perang Iran sareng Israel. Malihan di antawis rudal Iran aya anu namina sijil. Panginten nyadak ti dieu nyadak nami batu anu di pura-purakeun ku manuk ababilnya namina sijil. Sijil teh batu anu dicanak tina taneuh anu panas anu diluruk. Ari rudal sijil mah ageul nu didamel ku Iran teh. Beratnya sabaraha? 15 ton. Tiasa ngangkut bahan peledak anu beratnya 700 kilo. Tiasa ku bom biasa, tiasa ku bom nuklir rencana teh. Sareng bisa mencapai jarak tempuh 2000 hingga 2500 kilo. Si rudal tehnya. Si rudal teh. Sementara jarak Iran Israel bung 1700 hingga 2000 kilo. Jadi diambil senjata ku Iran kamari nyerang Israel. Ya. Kampung Kurma Gusti Allah ngacur ke tentara gajah hungku batu nu saageng-ageng kacang. Ya. Atau bin Yasir dan lainnya berkata, tidak semua orang dari mereka terkena azab pada saat itu. Sebagian di antara mereka ada yang langsung binasa dan sebagian lagi melarikan diri dengan anggota tubuh yang tercecer satu demi satu. Jika rupa mengisi kacang hingga karena sirahnya panas nanti debika tembus tadi ke dampaknya bisa meleleh ke si badan nanti. Kalau Abraha biasa gue kampungnya Abraha seperti anak burung karena sangat lemah, lalu yang mati dalam keadaan dadanya terbelah dari hatinya. Tapi sempat uhidi kayaman ya Abraha. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah mengutus Muhammad SAW, maka di antara mereka yang merupakan nikmat dan karunia Allah atas orang-orang Quraisy adalah pembelaannya untuk mereka dari serbuan orang-orang Habsah, sehingga kehidupan dan keberadaan mereka tetap berlangsung. Jadi ini salah satu nikmat anu dipastikan kudu Allah ka Kanjeng Nabi sareng umatna, di mana Gusti Allah masih pelindungan ka Ka'bah di ayeuna nya. Ayeuna Ka'bah dijaga ku tikali Kanjeng Nabi di ayeuna masih dipercantenkeun penjagaanna ka Bani Saibah mitelepat. Bani Saibah tos penjaga dugi ka 108 mitelepat kali. Terakhir
Hilap dinamina pupus tahun 2024 anu nyepang kunci Ka'bah. Upami anu miara Ka'bah sadini teu nama tangtos kerajaan Arab Saudi. Menemukan keterangan ya kerajaan teu kirang ti 4.000 askar ngarawat anu ngajaga Ka'bah. Dugi ka 7.000 dina waktos hajian. Askar teh poho sunada aya 7.000. Petugas kebersihanna kirang langkung 4.000. Sadini tenda didamel dibagi 3 sip. Sahur teh aya 1.000 urang di Indonesia. Jadi pernah petugas kebersihan bangsa orang. Listrik mah Aya listriknya. Sahur teh aya 1.000 ono ti urang teh. Gaji askarna wa sasasi 16 sampai 20 juta. Tergantung jabatannya. Upaya petugas kebersihan 4 sampai 5 jutaan per sasina. Di Masihan asrama segala rupiah. Jata dirawat ku kerajaan Arab Saudi. Demikian penutup Ka'bahna disebut kiswah dan digentas tiap tanggal 1 Muharram. Biayana kirang langkung 108 miliar eta kiswah nya. Kaina tina kain sutra teras kaligrafina dijahit ku benang emas sareng perak. Kalau nggak ada mana ratusan yang tidak mana. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu sadaya ko nikmat Allah Subhanahu Wa Taala Ka'bah anu jantan pusat ibadah umat Islam di kaina masih ngaden. Ya Pak Bapak Ibu sadaya inti dari tafsir surat Al-Fil anu kahiji panginten hikmah anu biasa kurang dicatat dina tafsir ieu tafsir surat Al-Fil ieu anu kahiji nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka Kanjeng Nabi sareng umatna anu karaos ku urang dugi kahina ya bahwa padahal mah bangunan Ka'bah teh kan mau kitunya umpasangi bae. Tapi benten keriduan orang ka Ka'bah sareng ka tempat-tempat anu sanes. Nganturkeun Mekah bade ka Madinah abot. Ya. Abot itu benten sareng nganturkeun ti Madinah bade ka lembur. Sami abot tapi kahibur ku udah balik kalembur teh nya semangat tetangga bisa minggu nu geus ngepak bae jam-jamnya tiket kalembur teh tapi balik ka Madinah mah ti Mekah mah ni hararese nya ti belat cek orang sudah banyak padahal bangunan Ka'bah pun sakitu-kitu. Mudah-mudahan aya manfaatna bagi sadaya kahiji nikmat sareng anu kadua panginten pertolongan Allah pasti dekat. Pertolongan Allah dekat bagi mereka yang menolong agama Allah. Tajatan para penjaga Ka'bah harita pasrah ke Gusti Allah yang bagi nu dijagana bumi gaungan Allah. Anu terakhir, hikmah terakhir, panginten mudah-mudahan orang untuk keancikan sifat sombong anu sekumatani Abrahanya sombong terus hasudnya hasud sama Abraham teh sanes mung hoyong ngalihkeun jamaah haji ka Yaman wungkul tapi oge hoyong ngambil keuntungan tina jamaah anu dorongkap ka Yaman tina perdagangan sareng segala rupi bisnis. Mudah-mudahan pemerintah Arab Saudi
ngajadikeun kegiatan haji sebagai bisnis. Aya informasi soalnya pemerintah Arab Saudi pada ngalihkeun pada ngirangan ketergantungan pemerintah ke sektor minyak sampai pada di sektor pariwisata. Nah, dia membawakan sok pilih ke kegiatan hajian bisa menjadi kegiatan pariwisatanya yang dikhawatirkan kurang. Mudah-mudahan yang terjadi murni ibadah haji kegiatan ibadah. Jadi tasrika mudah-mudahan manfaatna kabutan dengan sekiranya magi kayak tadi sempurnakan ke mengajirin bila terjun ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah tadi sabar ton dan saya jinak genep tonan ya. Ya bisa elek ku batu no sagem kacang di pami sanes kuasa Allah teh katingali ya naon deui ya. Da secara akal teu masuk akal. Kedua tadi oke kekuasaan Allah katingali ka unta si Mahmud teh ya hari diarahkan ke Mekah tadai mangkat ya. Tapi pami diajak balik ke Yaman daek si unta teh ya. Si gajah anu tadi diiakeun ku si Abraham anu dinamia loge namina ngece pisan namina teh namina Mahmud. Hari Mahmud terpuji istilahnya Mahmud. Tapi ya gajah tadai kan kami diarahkan ke arah Mekah diragang hancurkan Ka'bah, tapi kami diarahkan ke Yaman daikan aya kekuasaan Allah katingali ini. Intinya nu paling ageng nyaeta kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dina ngalindungan Ka'bah ya. Kangge pusat kiblat sadaya kaum muslimin. Wallahu a'lam. Yang mugi di bahasan tafsir dina ayana mugi urang bagi yakin yang kami Allah ngerasakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Memang Allah Subhanahu wa taala di Quran dina sadaya contoh-contoh jalmi hebat-hebat teh ku Allah rata-rata dicilakakan kuno remeh kuno alit gitu ya. Zaman Nabi Ibrahim Namrud anu ngaku Tuhan itu maut margina reungit eta mah. Orang yang mengaku Tuhan bisa mati oleh nyamuk gitu ya. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya yana di cerita surat Al-Filya gajah anu sakian ton genep ton bisa eleh ku batu anu sebatkeun sijil ya. Tadi sijil bijaratin min sijil anu ayeuna dijadikan merek bom ku Iran. Tapi itu daek eleh Amerika oge. Itu salah sawios merek bom oge fire hell. Artinya api neraka maksudnya gitu. Itu daek eleh itu oge si Amerika. Muka mudah-mudahan kano nyandak nami iya upami dijadikan tujuan awon mudah-mudahan dielehkan ke Allah gitu ya. Kami dijadikan milik saya yang mudah-mudahan diberkahan ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua anak atas nyandak simbol-simbol agama gitu. Perang ayeuna oge gitu ya. Si Trump katanya nyandak istilahna api neraka, istilahna fire of hell. Di Iran nyandak sijil gitu. Mudah-mudahan engke eta aya merek
kangge pimpinan perangna mudah-mudahan tak disebutkan Israel. Komitos disebut Israel dan tas bisik simbol-simbolnya kena gitu ya saat terang. Oke orang mudah-mudahan Allah ditebihkan dina rencana-rencana kangge ngalihkan Ka'bah ke salian Mekah, mudah-mudahan ditebihkan ke Allah Subhanahu wa taala. Sebab gambar-gambar akhir zaman teh mulai ya seueur mirip Ka'bah gitu ya. Sarang situasinya dikondisikan Timur Tengah, dikondisikan mudah-mudahan susahna lamina munggah haji akhir zaman untuk ngalihkan kasalian Mekah gitu. Sebatas Abraha koyo ngalihkan ke Yaman ke Bungkur teh gitu ya. Gitu ya. Mudah-mudahan. Sebab katingalina oge ya orang ngadoa bae ka Allah. Sareng tapi di hadis Nabi nanti ajaran Islam itu akan terurai, hilang seuntai-seuntai. Nanti akan hilang syariat Islam sedikit-sedikit. Sekarang di haji terlihat ada itu yang mau hilang kelihatannya itu. Seperti mabit di Musdalifah. Sudah ada yang mengganti dengan uang sekarang. Istilahnya murur ya. Jadi lewat aja. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan. Tapi sebetulnya murur teh eta teh kangge no gaduh halangan sebetulnya. Puguh penyakitna teh. Puguh sakit orangna. Ayeuna aya mungkin jalmi tacan kantenan sakit tapi ganti baik ke duit gitu ya. Aya nutus mulai gitu teh. Nauzubillah min dzalik, nauzubillah. Jadi tapi di hadis Nabi memang khawatir orang di akhir zaman teh syariat Islam akan terurai, maksudnya hilang sedikit-sedikit gitu. Sedikit-sedikit hilang. Yang nanti terakhir hilang tuh salat. Nanti orang-orang tidak tahu salat nanti. Di akhir kalau sudah hampir kiamat, yang tetap bertahan satu-satunya orang hanya bisa bilang la ilaha illallah saja. Nanti selain itu syariat-syariat hilang atau salat. Ya kita sekarang sudah merasakan kan banyak orang di zaman banyak orang pintar sudah banyak yang tidak salat, tidak perhatikan masjid, lama-lama hilang nanti. Nauzubillah min dzalik. Semoga yang paling penting tadi kita diperhatikan pada unsur tauhid, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gajah yang begitu besar terlihat secara lahiriah bisa dikalahkan oleh batu yang kiriman Allah Subhanahu wa taala yang hanya sebesar kacang itu. Semoga manfaat. Subhanakallah bihamdik. Itu tadi menuju diterangkan teh Abraha kan dengan Ka'bah. Nah, menuju zaman Tipayu teh pas aya bangunan Masjidil Haram teh proses sekeliling teh. Oh. Bisa aya riwayat gitu dalam satu hadis gitu. Aya, tapi entah sageng ayeuna. Pas sebar kali direhab diperluas maksudnya. Ya zaman Nabi Adam Ka'bah itu sebatas fondasi ya. Contoh Nabi Adam, kalau Allah dilungsurkan ke dunia teh dibekelan tempat ibadah gitu. Jangan bekal tempat ibadah Nabi Adam ya Ka'bah gitu. Terus ke zaman Nabi Nuh Ka'bah teh kena banjir, Ka'bah 150 hari Ka'bah hampir tenggelam, hampir hilang tuh yang kerendam. Maka di Al-Quran nanti dipertinggi lagi oleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa Ibrahim al-qawa'id wal bait wa Ismail. Nanti yang paling diabadikan di sejarah ketika direhab oleh Nabi Ibrahim, karena zaman Nabi itu sudah hampir hilang karena banjir ya. Dan walaupun kita melihat Ka'bah batu ya, tapi batunya hebatnya ini kemujizatan Ka'bah itu. Ka'bah yang mempertinggi itu Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail hanya duaan. Nabi Ibrahim yang selaku tukangnya, kalau Nabi Ismail sebagai ladennya gitu.
Nabi Ibrahim untuk meninggikan Ka'bah itu nanti tempat injakannya itu yang sekarang disebut makom istilahnya. Bahasa orang stiker ya, jadi stiker. Aneh katanya itu ya. Batu yang dijadikan tempat kaki Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah, setiap Ka'bah makin tinggi, itu tempat kakinya Nabi Ibrahim itu meninggi sendiri gitu, ngangkat sendiri gitu. Kayak perperan tapi yang apa ya, elastis, jadi sendiri aja. Jadi artinya dibantu oleh malaikat pasti. Yang paling jelas dibantu malaikat karena batunya ini berasal dari 5 gunung. Di antara gunungnya adalah Gunung Tursina. Gunung Tursina itu ada di Mesir, ada di pinggiran Mesir. Kita membayangkan ya, yang membangun Ka'bahnya 2, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Batunya ada di Mesir. Waktu itu belum ada beko, belum ada truk pengangkut. Itu diangkutnya gimana kalau bukan ada pembantunya itu, yaitu malaikat. Jadi kelihatan sekali ininya, ketidakmasuk akalannya itu. Karena bahan batunya di Mesir, begitu jauh. Sementara kendaraan belum ada waktu itu. Yang mendirikan hanya 2-an, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu siapa yang ngangkut batu dari Mesir itu? Gitu ya. Kalau bukan malaikat. Jadi pasti maksudnya selain Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pelaku dari perehab Ka'bah ini, pasti yang di situ ada kekuatan-kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala kerahkan, kekuatan malaikat. Yang mudah-mudahan kita melihat keistimewaan demikian, mudah-mudahan kita yakin bahwa di balik itu semua gitu ya. Pasti itu ada ayat seperti ayat innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa fiqna ila ma huwa khair. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.